Hadis selanjutnya nomor 282 dan urutan 3 dalam bahasan kita dengan sanad hasan sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah SAW kana tu'jibuhu al-arajina atau arajinu, maaf. Anna Rasulullah SAW kana tu'jibuhu al-arajinu an yumsikaha biyadihi. Fadakhala al-masjida dhata yawm wa fi yadihi wahidun minha fara'a nukhamatin fi qiblatil masjid fahattahunna hatta inqahunna thumma aqbala 'ala an-nasi mughdaban faqala ayuhibbu ahadukum an yastakbilahu rajulun fayabsuqa fi wajhi inna ahadakum idza qama ila as-salati fa innama yastakbilu rabbah wal malaku an yamini fala yabsuq baina yadayhi wala an yamini. Artinya bahwa Rasulullah SAW suka memegang tangkai kurma. Ada penjelasan di situ di footnote nomor 324. Al-arajin jamak daripada urjun, yaitu tangkai kuning yang padanya terdapat tandan buah kurma. Bahwa Rasulullah SAW suka memegang tangkai kurma dengan tangan beliau SAW. Suatu hari beliau SAW masuk masjid, sementara di tangannya terdapat satu tangkai. Beliau melihat dahak-dahak di kiblat masjid. Melihat bekas-bekas dahak atau ada dahak di kiblat masjid. Maka beliau mengikisnya sampai bersih. Kemudian dalam keadaan marah beliau menghadap orang-orang dan bersabda, apakah salah seorang dari kalian mau dihadapi oleh seseorang, lalu orang itu meludah atau meludahi wajahnya? Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia sedang berdiri sholat atau dia berdiri sholat, maka dia menghadap Robnya, sementara malaikat di sebelah kanannya. Ini ada tambahannya ya. Di riwayat sebelumnya belum ada kalimat malaikat di sebelah kanannya, cuman Allah di hadapannya. Oleh karena itu janganlah meludah di depannya ke arah Allah maksudnya, dan jangan pula di sebelah kanannya yang ada malaikat tadi. Bagi teman-teman yang pegang buku, di situ ada tulisan al-hadith. Ya, maksudnya adalah hadith ini masih berlanjut sebenarnya. Cuma dicukupkan sampai sini karena yang ingin dititikberatkan adalah saksi bahasan hadith ini. Jadi tidak disebut semua hadithnya. Hadith ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan dalam riwayatnya yang senada, hanya saja di dalamnya dia mengatakan, fa inna Allah azza wa jal baina aydikum fi salatikum. Fala tuwajjihu syai'an minal adha baina aydikum. Karena sungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi di depan kalian dalam solat kalian. Maka janganlah kalian mengarahkan sesuatu yang mengganggu ke depan kalian. Ibnu Khuzaimah meletakkan bab, tanda kutip, bab larangan mengarahkan segala sesuatu yang masuk ke dalam kategori, tanda kutip, mengganggu ke arah kiblat dalam solat. Kita masuk rincikan teman-teman sekalian hadis ini. Seperti biasa kita ambil pelajarannya. Potongan yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW suka memegang tangkai kurma dengan tangannya. Anna Rasulullah SAW kana tu'jibuhul arajinu ayyumsikaha biyadihi. Di sini bisa bermakna tangkainya saja tanpa ada buah kurmanya. Karena tangkai itu lembut dan bisa dipakai mungkin ya untuk keperluan-keperluan tertentu ya. Bisa juga bermakna memang tangkai ini memiliki ya, kurma. Sehingga Nabi SAW bisa mengkonsumsinya langsung dipetik dari tangkainya. Ya, bisa dua makna itu. Itu diambil daripada anna Rasulullah SAW kana tu'jibuhul arajinu ayyumsikaha biyadi. Bahwasanya Rasulullah SAW sangat suka atau gemar memegang tangkai-tangkai kurma yang berwarna kuning ya, di tangan beliau SAW. Potongan keduanya adalah fadakhala al-masjida dhata yawm wa fi yadihi wahidun minha. Dan suatu hari beliau masuk ke dalam masjid dan di tangan beliau ada salah satu tangkai itu. Jadi seperti kebiasaan Nabi SAW memegang tangkai itu. Artinya Nabi SAW masuk bisa di sini untuk sholat atau kegiatan yang lain. Karena di zaman Nabi SAW masjid tidak harus hanya untuk sholat, tapi hampir semua aktivitas dilakukan di masjid. Termasuk Nabi SAW menyambut tamu, ya, itu juga dilakukan oleh para khulafa Rasyidin, walaupun orang non Muslim, ya,
Sehingga di zaman Umar bin Khattab pernah pemimpin Persia itu didatangkan dalam masjid. Ya, kemudian disuruh oleh Umar diikat di masjid. Dan ini terjadi dialog antara Umar radhiyallahu anhu dengan orang tersebut. Ya. Potongan ketiga, fara'a nukham. Tentu tadi pelajaran dari potongan kedua berarti boleh saja orang memegang tangkai ya untuk jalan gitu kan. Atau untuk digunakan untuk kebutuhan dia, yang penting jangan untuk mengganggu orang. Potongan ketiga adalah fara'a nukhamatin fi qiblatil masjid. Nukhamat jamak tadi ya, daripada riwayat sebelumnya tadi menggunakan kalimat mufrad ya, nukhamatun. Kalau ini nukhamat berarti jamaknya, maka beliau melihat banyak sekali dahak-dahak. Kalau tadi dua riwayat sebelumnya adalah cuma melihat arah seperti ada cuma satu orang yang melempar dahak itu, na'udzubillah ya. Tapi di sini nukhamat, Nabi pokoknya melihat di riwayat ini banyak sekali. Artinya bukan satu dua orang, karena kalau jamak itu 3 ke atas. Berarti ada bisa satu orang melakukan berulang-ulang, atau memang ada banyak orang yang melakukannya, dan lebih tepat maknanya banyak orang yang melakukannya. Karena mereka anggap itu adalah hal yang biasa. Itu potongan ketiga. Potongan keempatnya fahattamahunna hattanqahunna. Kemudian beliau SAW mengikisnya sampai bersih. Sampai bersih. Jadi di sini teman-teman sekalian kita lihat pelajarannya adalah bagaimana baginda Nabi SAW menghilangkan itu. Baru kemudian ya, menasehati orang-orang. Beliau tidak mau membiarkan masjid rumah Allah SWT kotor. Walaupun waktu itu tanah. Tapi sudah diblok menjadi masjid. Dan makna di sini sampai bersih adalah bisa sejalan dengan hadis yang sebelumnya. Maksudnya adalah dikerik kalau di tanah, lalu ditimbun, kemudian dituangkan wangi-wangian. Ya, mirip dengan sekarang, bukan cuma sekedar ludah itu atau dahak itu atau ingus itu cuma dibersihkan saja. Karena kan umumnya dia mendatangkan bau ya. Dikhawatirkan kalau di tempat sujud mengganggu orang lain. Gitu kan. Apalagi kita tahu kasus ludah dan ingus ini cepat sekali menyebarkan penyakit ya. Kalau memang dia lagi flu misalnya, dia lagi batuk, itu kan pemindahannya luar biasa ya. Oleh karena itu teman-teman di sini juga saya ingin berbagi ya. Apalagi Masya Allah di masa pandemi kita sudah Allah SWT mudahkan kita mau nggak mau terbiasa menggunakan masker ya. Sebenarnya sih kalau lagi tidak ada pandemi ini harus selalu dikerjakan oleh orang yang sedang flu ataupun berdahak. Supaya dia jangan batuk sembarangan sana sini menyebarkan penyakit. Begitu juga dengan ingusnya ya. Subhanallah sebelum pandemi ini saya terus terang sangat terganggu kalau melihat ada orang seperti ini. Main sembarangan saja bersin, hanya muncrat ke sana sini, meludah sembarangan. Ini seperti sayang sekali. Kenapa harus dilakukan ini? Kenapa enggak siapin sapu tangan atau tisu atau pergi ke wastafel, bersihkan, keluarkan semua. Dan ini gunanya istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu pada saat wudu kita menghirup air di hidung dengan kuat. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian sedang istinsyak, sedang menghirup air untuk wudu, hirup, kuatkanlah kecuali kalian sedang berpuasa. Kalau puasa nanti khawatir masuk ke tenggorokan. Kalau tidak disuruh kuatkan. Lalu istinthar itu mengeluarkan juga dengan kuat tapi dengan tangan kiri. Seperti itu. Ya, ini semua tujuannya agar tidak ada ini, agar menghilangkan ini. Ya, sebagian ikhwah, saya sendiri belum pernah praktikin ya, tapi sebagian ikhwah mengatakan mereka pernah mempraktikkan pada saat lagi flu, lagi beringus, mereka coba istinsyak ini, masukkan air dengan kuat lalu mengeluarkan dengan kuat dengan tangan kiri istinthar, maka subhanallah flu-nya redah gitu. Nah, apalagi maaf tadi yang keluar dari hidung itu ya. Kemudian setelah itu potongan selanjutnya, ya ini potongan yang keempat ya. Dikatakan, "Tsumma aqbala 'alan nasi mughdaban." Kemudian Nabi SAW menghadap kepada manusia dalam kondisi marah. Ya, marah ini artinya menunjukkan marah karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena rumah Allah dibersihkan. Saya sudah jelaskan tadi, Nabi SAW tidak marah kalau berhubungan dengan hak beliau pribadi. Sampai kadang-kadang ada orang yang datang minta bantuan kepada Nabi SAW tapi tidak santun. Maka oleh Nabi SAW dia layani.
Ada pernah orang Badui minta bantuan dengan kata-kata kasar. Gitu kan. Nabi SAW melayani. Pernah Nabi SAW diminta sumbangan sampai jubah beliau ya itu jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah sampai mencekik kain yang ada di leher Nabi SAW sampai tercekik, itu juga dilayani oleh Nabi SAW. Kalau berhubungan dengan masalah hak beliau pribadi Sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat santun, sangat baik, ya, tidak balas kebodohan dengan kebodohan, pelanggaran dengan pelanggaran. Ya, bukan seperti sebagian orang sekarang kalau digibah dia gibah juga, kalau difitnah juga fitnah. Akhirnya dua-duanya dapat dosa gitu. Selanjutnya teman-teman sekalian, jadi sini Nabi SAW marah hanya karena hukum Allah dilanggar ya. Kemudian potongan kelimanya, Nabi SAW mengucapkan pertanyaan tadi yang saya sudah bilang, retorika di sini ya. Ayuhibbu ahadukum an yastakbilahu rajulun fayabsuqa fi wajhi. Apakah seseorang di antara kalian mau kalau berhadapan dengan seseorang lalu diludahi wajahnya? Tanda tanya. Ya. Tentu jawabannya nggak ada orang yang mau. Fitrah alami Allah ciptakan. Kita nggak suka kalau diludahi wajah kita. Makan penghinaan yang luar biasa kan gitu. Nggak ada orang di muka bumi ini yang suka kalau wajahnya diludahi. Aneh. Maka ini fitrah Allah SWT berikan. Berarti tidak, kalau sama manusia saya tidak layak kita lakukan, apalagi sama pencipta Allah SWT. Ya. Potongan yang terakhir adalah wasiat Nabi SAW. Ya, ini potongan yang ke-6 ya. Seingat saya. Inna ahadakum idha qama ila salati fa innama yastakbilu rabbah. Kalau seorang dari kalian sedang sholat, dia sedang menghadap Tuhannya. Ya. Wal malaku an yamini, dan malaikat di sebelah kanannya. Nah, di sini teman-teman sekalian tambahan riwayat ini ada malaikat di sebelah kanannya. Oleh karena itu kata Nabi, fala yabsuq baina yadayhi, maka jangan dia meludah ke hadapannya karena ada Tuhannya. Wala an yamin, dan jangan sebelah kanannya karena ada malaikat. Berarti kalau Anda menggunakan tisu, sapu tangan, ya, menggunakan tisu dengan sapu tangan, mohon maaf, misal contoh, tisu seperti ini Anda gunakan di tangan kiri Anda. Dengan mengeluarkan kotoran hidung ataupun kotoran dari mulut, lalu Anda letakkan di kantong Anda, itu dibolehkan gerakan ini ya. Jadi jangan malah sebaliknya Anda lakukan ke sebelah kanan, karena ada malaikat, atau Anda melakukan di hadapan Anda. Termasuk di hadapan ini kalau teman-teman walaupun pegang tisu, tapi menghadap ke depan ya. Karena tetap menghadap Allah SWT, atau menghadap sebelah kanan. Karena sunnah Nabi justru hadap sebelah kiri ya. Maka ini pelajaran penting yang ditekankan dalam riwayat ini tentunya ya. Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ini pelajaran yang tidak kalah pentingnya ya. Dan kita bisa masukkan dalam poin ke-7, dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian karena Jumat ya. Sudah jam 11 kurang lebih lewat 27 menit. Menyebutkan dalam sahihnya bahwasanya kalau sungguhnya Allah di depan kalian, kata Nabi SAW dalam hadis ya, di hadapan kalian dalam sholat kalian, dan maka janganlah, saya ulangi, karena sungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah Maha Mulia dan Maha Tinggi di depan kalian dalam sholat kalian, maka janganlah kalian mengarahkan sesuatu yang mengganggu ke depan kalian. Ibnu Khuzaimah mengatakan, masukkan dalam hadis ini, menulis judulnya bab larangan mengarahkan segala sesuatu yang masuk dalam kategori mengganggu tanda kutip ke arah kiblat dalam sholat. Jadi bukan cuma sekedar maaf meludah atau apa saja. Apa saja yang kita anggap kurang santun, jangan taruh di arah kiblat. Itu luar biasa. Ya. Dan saya pribadi pernah, masih ingat waktu masih kecil ya, di Sulawesi Selatan, di Makassar tepatnya, di kota kami lahir. Semoga Allah jaga negara kita dan kota-kota kita dari segala macam fitnah dan juga cobaan. Dan juga seluruh negara kaum muslimin dan seluruh dunia ini diamankan oleh Allah SWT. Maka dulu kami waktu masih kecil, saya ingat betul nenek saya itu. Jadi kalau kami lagi duduk, kami arahkan kaki kami saja ngelonjor ke kiblat, itu ditegur. Dan saya subhanallah setelah pelajari dalil-dalil ini, saya jadi bisa nyambung di sini. Ternyata memang kiblat itu, ya, kalau kita lagi, apalagi lagi sholat atau di tempat zikir, habis sholat, itu kita masih, kan dikatakan tadi Nabi SAW, kita menghadap kepada Allah. Masa kita sambil ngelonjor, sekarang Anda kalau dulu depannya presiden atau raja, mau Anda ngelonjor depannya dia? Saya yakin tidak kan? Nah, begitu juga dengan Allah SWT. Berarti Ibnu Khuzaimah pekah sekali dalam masalah ini, rahimahullah. Bagaimana beliau mengatakan, apapun yang bahkan bisa mengganggu atau mendatangkan pemandangan negatif, maka jangan dilakukan. Termasuk tadi saya bilang misalnya masalah ngelonjor ya. Di sini bukan
dilarang mutlak, tapi adabnya. Harusnya kita menjaga masalah itu. Allahu a'lam.